Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewangga Diputra, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai pemodelan aliran listrik pada sel syaraf manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu sel syaraf pada manusia. Setiap manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas. Seluruh aktivitas yang dilakukan manusia terjadi karena adanya sistem saraf yang berhubungan dengan sistem tubuh lainnya. Sistem saraf sendiri adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol seluruh aktivitas tubuh, umpamanya seperti CPU pada sebuah komputer. Kemudian sistem saraf terbentuk dari sel-sel saraf yang saling berhubungan. Sel saraf ini atau disebut juga neuron adalah satuan struktural terkecil dari sistem saraf. Sel saraf berfungsi melakukan proses rangsangan yang diberikan oleh tubuh. Rangsangan yang dihantarkan oleh sel saraf berupa sinyal listrik. Proses menghantarkan sinyal listrik satu sel saraf dimulai ketika dendrit menerima sinyal listrik dari sel saraf yang lain yang akan mengalir menuju badan sel. Kemudian badan sel menghantarkan sinyal listrik menuju akson dan berakhir pada terminal akson. Selanjutnya, sinyal listrik akan melewati sinapsis untuk menuju dendrit sel saraf lain. Adapun beberapa masalah yang terjadi ketika sel saraf menghantarkan sinyal listrik antara lain, potensial tidak mengalami perubahan kritis. Hambatan yang terlalu besar sehingga akan merusak akson. Kemudian hambatan yang terlalu kecil sehingga mengganggu arus dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mencari besar hambatan optimum yang terjadi pada saat sel saraf mengantarkan muatan listrik dan mencari besar muatan pada waktunya. Untuk mencari besar muatan saat waktu dan hambatan optimum yang terjadi pada sel saraf manusia dapat digunakan model pada rangkaian RLC atau resistor induktor kapasitor seri sirkuit. Karena fungsi dan cara kerja dari RLC, seri sirkuit analog dan sel saraf itu mendekati, maka oleh sebab itu dalam analisis ini digunakan model RLC seri sirkuit. Aliran listrik yang dimaksud adalah aliran listrik pada sistem saraf pusat, khususnya pada sel saraf atau neuron, motorik, dan sel saraf dalam keadaan sehat. Kemudian penelitian ini dimulai dengan mempelajari proses aliran listrik pada sel saraf manusia dan mempelajari proses aliran listrik pada RLC seri sirkuit. Analisis aliran listrik pada sel saraf dilakukan melalui dua kawasan, yaitu kawasan frekuensi dan kawasan waktu. Jadi yang akan menjadi pokok utama pada pembahasan ini yaitu pada kawasan frekuensi dan kawasan waktu. Kemudian ada pun langkah-langkah analisis pada kawasan frekuensi, yaitu membuat analogi atau perumpamaan dari aliran listrik pada sel saraf dengan aliran listrik pada RLC seri sirkuit. Kemudian dari hasil analogi tersebut terbentuk rangkaian sel saraf. Melalui rangkaian sel saraf diperoleh kerangka rangkaian berupa rangkaian LC seri sirkuit dengan keluaran pada induktor dan kapasitornya. Selanjutnya, berdasarkan kerangka rangkaian tersebut diperoleh tanggapan keluaran, faktor peredam, frekuensi resonansi, dan faktor kualitas. Karena terdapat kerugian daya pada rangkaian RLC seri sirkuit dengan keluaran pada induktor dan kapasitor, maka rangkaian kemudian diubah menjadi rangkaian filter aktif. Kemudian dilakukan analisis pada rangkaian filter aktif RC tersebut sehingga diperoleh tanggapan keluaran, faktor peredam, frekuensi resonansi, dan faktor kualitas.
Adapun langkah-langkah analisis pada kawasan waktu dimulai dengan membentuk model aliran listrik pada sel saraf manusia. Kemudian model tersebut diselesaikan dengan transformasi Laplace dan transformasi Laplace inverse. Kemudian memberikan interpretasi pada model dengan mensubstitusikan nilai parameter untuk mengilustrasikan muatan pada waktu dan hambatan optimum pada sel saraf. Nah, analisis aliran listrik pada sel saraf manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu susunan sistem saraf pada manusia, di mana bisa kita lihat di sini ada badan sel, dendrit yang merupakan cabang-cabang dari badan sel yang kemudian akan menghubungkan neuron-neuron yang satu dan yang lain, kemudian akson, sinapsis, terminal, cerebellum, dan lain-lain. Nah, aliran listrik pada sel saraf atau neuron manusia tepatnya terjadi pada membran sel. Nah, di mana membran sel merupakan suatu lapisan yang terdiri dari lemak dan protein. Membran plasma berfungsi untuk menghantarkan muatan listrik. Muatan listrik yang terdapat pada membran plasma berada pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Pada cairan intrasel dan ekstrasel, ion melakukan perpindahan sehingga terjadi perbedaan muatan antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Perbedaan jumlah muatan akibat perpindahan muatan disebut potensial membran. Karena itulah terjadi dengan begitulah proses penghantaran impuls dari neuron itu berlangsung karena adanya beda potensial. Nah, analisis aliran listrik pada kawasan frekuensi dimulai dengan membuat analogi aliran listrik pada sel saraf dengan aliran listrik pada RLC short circuit, di mana kita membuat analoginya misalnya pada bagian-bagian pada sel saraf manusia itu stimulus dan neurotransmitter itu kita analogikan sebagai sinyal listrik. Ini yang akan diterapkan pada elemen pada RLC short circuit. Kemudian ada ion natrium, kalium, dan anion. Itu dianalogikan sebagai muatan listrik. Kemudian cairan intrasel dan ekstrasel sebagai kapasitor. Kemudian pintu voltase natrium dan pintu voltase kalium itu sebagai resistor, sebagai hambatan. Kemudian protein sendiri diperankan oleh induktor. Nah, setelah kita membagi analogi dari sel saraf manusia ke rangkaian seri sirkuit RLC, dapat diketahui analogi proses aliran listrik yang terjadi pada sel saraf dengan proses aliran listrik pada RLC seri sirkuit. Nah, kemudian dari hasil analogi tersebut dibentuklah rangkaian sel saraf. Melalui rangkaian sel saraf diperoleh kerangka rangkaian sel saraf berupa rangkaian LC seri sirkuit dengan keluaran pada induktor dan kapasitornya. Bisa kita lihat di sini ada V in atau tegangan masuk, kemudian V out-nya di antara, kemudian ada resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, dari aliran listrik dilakukan pada rangkaian RLC seri sirkuit dengan keluaran pada induktor dan kapasitor dengan mencari tegangan masuk dan tegangan keluar pada waktu T yaitu sebagai berikut. Nah, untuk persamaan pada tegangan masuknya itu R1 dikali dengan I1 alus 1 pada T, kemudian ditambah dengan induktor 1 DI per DT, karena waktu cari ada satu waktu, kemudian 1 per C1 kapasitor batas DI per DT, kemudian untuk PAP itu induktor 1 DI per DT ditambah 1 per C1 batas T dengan 0 waktu dan 0, kemudian ada arus 1 T per DT. Nah, dengan melakukan transformasi Laplace pada persamaan sebelumnya atau persamaan tadi, diperolehlah tegangan masuk dan tegangan keluar pada frekuensi S, yaitu sebagai berikut. L1 S atau frekuensi pada
induktor, kemudian ditambah dengan resistor 1, kemudian ditambah dengan 1 per kapasitor 1, dan periode frekuensinya juga dikali dengan arus 1 itu sama dengan tegangan masuk. Begitu pula sebaliknya, pada tegangan keluar itu sama dengan induktor 1 plus periode frekuensinya ditambah dengan 1 per kapasitor 1, kemudian dikali dengan arus, maka sama dengan tegangan keluar 1. Nah, dengan frekuensi peredam alfa 1 sebesar R1 per 2 L1, maka resonansi frekuensi sebesar 1 per akar L1 kali C1. Faktor kualitas yaitu Q1 sama dengan 1 per R1 akar L1 per C1. Dan bisa kita lihat pada V-out-nya, pada frekuensi besar tanggapan keluaran pada frekuensi S dari rangkaian RLC seri sirkuit dengan keluaran pada induktor dan kapasitor. Kemudian tegangan masuknya itu pada frekuensi S dari rangkaian RLC seri sirkuit dengan keluaran pada induktor dan kapasitor. Kemudian RI merupakan besaran resistansi, kemudian L merupakan besaran induksitansi induktor, dan C merupakan besar kapasitansi dari rangkaian RLC seri. Dan bisa kita lihat karena adanya faktor pengurangan daya pada rangkaian RLC seri, maka rangkaian diubah menjadi rangkaian RC seperti pada gambar. Bisa kita lihat ini diubah. Nah, selanjutnya setelah rangkaian filter aktif RC dilakukan analisis rangkaian terhadap loop pada rangkaian. Analisis loop yang pertama yaitu mencari tegangan masuknya. Bisa kita lihat persamaannya. Kemudian melalui transformasi Laplace dan transfer fungsi pada persamaan sebelumnya diperolehlah tanggapan keluaran dari rangkaian filter aktif RC pada frekuensi S, yaitu sebagai berikut. Jadi V-out atau tegangan keluarannya pada S pada frekuensi S yaitu minus R2 kali C2 kali S per, kita lihat masing-masing dari ada yang S-nya 1 dan yang 2. Kemudian dikali dengan V-in, maka dengan frekuensi peredam alfa 2 sebesar persamaan ini, kemudian resonansi frekuensi sebesar seperti ini. Nah, V2 sendiri merupakan besar tanggapan keluaran pada frekuensi S dari rangkaian filter aktif. Kemudian V-in adalah tegangan masuknya, R2 merupakan resistansi pertama, R2 merupakan resistansi kedua, C1 dan C2 itu merupakan besar kapasitansi 1 dan 2 pada rangkaian filter aktif RC tersebut. Nah, setelah dilakukan analisis aliran listrik pada kawasan frekuensi, kemudian dilakukan analisis pada kawasan waktu. Nah, karena kita telah melakukan analisis pada kawasan frekuensi, maka yang selanjutnya adalah pada kawasan waktu atau T-nya. Nah, analisis pada kawasan waktu dimulai dengan membentuk model aliran listrik pada sel saraf manusia berdasarkan konsep dari RLC seri sirkuit. Nah, berikut adalah model aliran listrik pada sel saraf manusia. Jadi kita lihat L atau induktornya dikali D2 Q T per DT 2, liternya per D2, kemudian ditambah dengan R dQ per DT ditambah dengan Q per C sama dengan 0. Kemudian dilakukan transformasi Laplace dari persamaan sebelumnya sehingga diperoleh besar muatan pada frekuensi S sebagai berikut. V S sama dengan LS per R kali Q dan 0 per
LS kuadrat ditambah S tambah 1 per C. Nah, dengan transformasi Laplace inverse dari persamaan di atas, diperolehlah hambatan atau resistansi optimum dari sel saraf, yaitu R lebih besar atau sama dengan 2 per 2 akar L per C. Nah, dan pada muatan waktu dalam satuan detik yaitu sebagai berikut. Nah, seperti ini persamaannya. Nah, dengan 0 itu kurang dari T dan T itu kurang atau sama dengan dari 0,0009 detik. Sangat kecil satuan waktunya. Nah, interpretasi model. Kemudian, dalam bertujuan untuk melihat aliran listrik yang terjadi pada sel saraf manusia. Jadi tujuan dilakukannya kajian ini untuk menggambarkan bagaimana sistem aliran listrik yang terjadi pada sel saraf manusia. Kemudian diberi nilai parameter yaitu protein pada sel saraf manusia sebesar 10 pangkat minus 3H dan nilai parameter C yaitu cairan intrasel dan cairan ekstrasel sebesar 10 pangkat minus 6F. Besar hambatan optimum pada sel saraf manusia diperoleh dengan mensubstitusikan nilai L dan C parameter di atas tadi dan kebersamaan resistansi optimum, sehingga didapat hambatan pada sel saraf minimum harus mencapai nilai 63,2455 ohm untuk mencari besar muatan pada waktu T, yaitu dengan mensubstitusikan nilai parameter L sama dengan 10 pangkat minus 3H, kemudian C sama dengan 10 pangkat minus 6F, dan nilai konstanta K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan minus 1, ke persamaan muatan waktu, sehingga diperolehlah besar muatan pada waktu T adalah sebagai berikut. Q per T sama dengan eksponen minus 20.000 T dikurang eksponen pangkat minus 50.000 T. Nah, melalui nilai derivatif pertama dari persamaan sebelumnya, diperolehlah besar muatan maksimum sel saraf, yaitu ketika muatan listrik mengalir pada waktu 3,05430 E-5 detik, yaitu terjadi pada sepersekian detik 0,0003. Nah, bisa kita lihat dari grafik potensial awal dari sel saraf itu seperti ini bentuknya. Kemudian pada saat T dan sini berakhirnya. Nah, pada gambar sebelumnya atau pada grafik tadi dapat dilihat muatan listrik masuk ke membran plasma pada dendrit sehingga mengalami potensial berjenjang, yang artinya terjadi penurunan muatan pada cairan intrasel. Dalam proses ini depolarisasi sebesar kolom pada waktu kurang dari 0,001 detik. Jadi proses pertukaran informasi pada sistem saraf itu terjadi pada sepersekian detik, sangat cepat. Selanjutnya muatan menuju badan sel, kemudian muatan menuju akson Helop yang harus mengalami penurunan muatan pada cairan intrasel minimal sebesar 0,3 kolom. Kalau ini satuan listrik untuk memicu potensial aksi. Nah, potensial aksi adalah perubahan potensial membran dari puncak, yaitu melewati 0,3 kolom, sehingga sel saraf kembali pada keadaan istirahat. Jadi tidak secara terus-menerus, ada jedanya untuk istirahat. Nah, potensial aksi berlangsung selama 0,001 detik. Keadaan muatan untuk kembali pada keadaan istirahat setelah 0,0001 detik hingga detik disebut repolarisasi. Nah, kemudian pada waktu lebih dari 0,002 sampai sel saraf kembali pada keadaan istirahat. Jadi terdapat fase-fase yang atau tahapan yang dilalui oleh sinyal atau listrik yang dihantarkan antara neuron-neuron
jadi tidak berlangsung secara terus-menerus, namun karena dalam satuan waktu yang hanya sepersekian detik, jadi seakan berlangsung secara terus-menerus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.